Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 2 ayat 22 sampai ayat 32. Dimuliakan Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji dia, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera menurut firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Hari Raya Yesus dipersembahkan di bait Allah menurut Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat 32. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus dipersembahkan di bait Allah, suatu peristiwa penuh makna dalam hidup Yesus dan kehidupan kita sekarang ini. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat 32 yang barusan kita dengar, di mana kita menyaksikan Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah, mempersembahkannya kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Peristiwa ini menunjukkan ketaatan Maria dan Yosef kepada hukum Allah, serta pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang menjadi bahan refleksi renovatif kita berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat 32. Pertama, ketaatan Maria dan Yosef. Maria dan Yosef mematuhi hukum Taurat dengan mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Mereka tidak hanya melaksanakan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan iman dan kerendahan hati mereka di hadapan Allah. Hal ini mengajarkan kita pentingnya ketaatan kepada kehendak Allah. Dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada keputusan yang sulit. Tetapi melalui ketaatan seperti Maria dan Yosef, kita dipanggil untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan penuh iman. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sudah hidup taat kepada kehendak Tuhan
dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, penyingkapan rencana Allah. Di bait Allah, Simeon adalah seorang yang setia dan penuh Roh Kudus, menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Simeon memandang Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi Israel. Melalui Simeon, Allah menyingkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu bekerja di tengah-tengah kita, bahkan dengan cara-cara yang tidak terduga. Namun, kita hanya dapat melihat karya Allah jika hati kita terbuka dan dipenuhi Roh Kudus seperti Simeon. Apakah kita peka melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup kita sehari-hari? Yang ketiga, Yesus sebagai terang bagi dunia. Simeon menyebut Yesus sebagai terang yang menerangi bangsa-bangsa. Ini menggambarkan misi Yesus untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Hari ini, kita semua diundang untuk menjadi saksi terang Kristus dalam hidup kita. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk membawa kasih, membawa pengampunan, dan membawa harapan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Apakah hidup kita telah mencerminkan terang Kristus kepada orang lain? Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah adalah suatu undangan bagi kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan penuh ketaatan, membuka hati untuk karya Allah, dan menjadi saksi terang Kristus bagi dunia. Marilah kita meneladani ketaatan Maria dan Yosef dan ketekunan Simeon serta semangat untuk menjadi terang bagi semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.